Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Ainun Ma'rifah, JGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang pada modul 1.4 A8 koneksi antar materi pada budaya positif. Saya berada di kelas 279A dengan fasilitator Ibu Hotija dan pengajar praktik Bapak Mujiarto. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia melalui hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Cara penerapan disiplin positif untuk mengajarkan anak muncul kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid memahami dan menyadari disiplin positif melalui motivasi internal, tidak karena penghargaan, paksaan, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manfaatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang akan dicapai. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi yang dianjurkan yaitu manajer. Guru memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan pada murid untuk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah pada murid sehingga tercipta identitas sukses dan berhasil. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan berisi nilai-nilai kebajikan universal yang diingat dan dipahami untuk diterapkan di kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan keyakinan kelas atau murid melalui secara teknis membuat peraturan kelas yang berisi kesepakatan kelas dengan memuat nilai-nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi. Tahapannya, guru dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 berisikan filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 berisikan nilai dan peran guru penggerak. 1.3 berisikan visi guru penggerak, dan 1.4 berisikan budaya positif. Tujuan akhir dari keempat modul ini yaitu murid memiliki profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun berhamba pada anak. Guru ibarat petani yang hanya bisa memupuk benih, hasil benih yang bagus dari benih itu sendiri. Guru harus berpihak pada murid dengan guru menuntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun zamannya, agar memiliki karakter positif. Nilai dan peran guru penggerak. Menurut filosofi KHD, pendidikan berhamba pada anak harus diiringi dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi pada guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi KHD dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak,
Guru harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang rutin sehingga tercipta lingkungan yang positif dengan menggunakan model inquiry apresiatif atau EI dengan metode Bagja. Budaya positif. Berdasarkan inquiry apresiatif model Bagja, pembiasaan-pembiasaan yang positif dapat disebut dengan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang universal yang diterapkan di sekolah dengan disepakati bersama. Berikut adalah daftar isi pertanyaan refleksi. Yang pertama, hal menarik dalam modul 1.4 ini. Yang kedua, perubahan pikiran. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, perasaan. Yang kelima, hal yang perlu diperbaiki. 6, perbedaan setelah diterapkan. 7, sebelum ada modul dan pengalamannya. 8, hal penting selain konsep modul. Berikut adalah hasil refleksinya. Pertanyaannya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, saya memahami konsep-konsep inti yang ada dalam modul ini tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid atau manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut diresapi dan dilakukan dalam tindakan serta didiseminasikan atau dibagikan kepada rekan sejawat untuk bisa dilakukan di sekolah. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah dalam posisi kontrol siswa yang mengalami permasalahan dikarenakan adanya guru. Selama ini saya jarang melakukan posisi kontrol manajer dalam menangani permasalahan guru. Siswa mengalami permasalahan dikarenakan adanya keinginan untuk dapat dipenuhi kebutuhannya. Siswa diingatkan tentang keyakinan kelas untuk menemukan solusi permasalahan, dan penggunaan segitiga restitusi membuat murid semakin nyaman dan percaya pada guru. Yang kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Jawabannya, perubahan yang terjadi saya menyadari bahwa motivasi perilaku manusia berupa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, seperti merusak hubungan, menurunkan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya, saya menangani siswa yang terlambat masuk kelas setelah bel istirahat berbunyi, masih berada di kantin. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, dan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa dipahami oleh murid, seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, dan tepat waktu. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda setelah mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi dan bersemangat untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal, budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, menurut saya, sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki, posisi kontrol guru harus pada posisi manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid jika berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sekarang sangat tenang dan murid menjadi nyaman dan percaya pada guru. Dengan murid menjadi bertanggung jawab dan terjadi komunikasi yang baik dan efektif. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya pernah, namun hanya sampai menstabilkan identitas saja. Dengan menanyakan, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Dengan memanggil murid setelah melakukan kesalahan, hanya menanyakan kenapa melakukan kesalahan, sampai menstabilkan identitas saja, tapi tidak mencari solusi atas permasalahan tersebut secara bersama. Yang kedelapan yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini juga dilakukan di rumah, bukan hanya di sekolah atau kelas saja, agar menjadi kebiasaan atau karakter murid, baik di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun dia berada. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.